Oke, baik. Jadi selamat siang, secapai baik kita semua. Kami dari kelompok 10 dari kelas DS 4901 pada saat ini akan mempresentasikan hasil dari tugas besar satu statistika kami dengan topik analisis hubungan ukuran file terhadap efisiensi unduhan. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alfredo Novarianto dengan NIM 103052530003. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Zalfian dengan NIM 103052500091. Saya Fridio Tabarat dengan NIM 10305255000035. Oke, jadi kita langsung mulai. Yang di bagian pertama ada bagian pendahuluan. Jadi latar belakang dari kita memilih topik tersebut adalah dalam era digital ini, pertukaran data melalui aktivitas unduhan menjadi hal yang krusial. Kecepatan dan keberhasilan proses unduh dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah volume data atau ukuran file. Ukuran file yang bervariasi seringkali memberikan tantangan tersendiri dalam manajemen penyimpanan dan estimasi waktu penyelesaian. Pemahaman mengenai karakteristik penyebaran file menjadi langkah awal yang penting untuk menganalisis performa jaringan atau sistem penyimpanan. Next. Oke. Tujuan analisis. Jadi laporan ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis karakter statistik atau ukuran pemusatan dan penyebaran dari dataset ukuran file. Kedua, mengidentifikasi adanya data pensilan yang dapat mempengaruhi rata-rata. Dan yang ketiga, menjelaskan distribusi data. Apakah cenderung simetris atau memiliki kemiringan tertentu? Oke, selanjutnya ada metode dataset. Jadi data yang digunakan terdiri dari 100 sampel pengukuran, ukuran file dalam satuan megabyte. Dataset ini mencakup tentang ukuran yang luas untuk merepresentasikan berbagai jenis konten digital. Untuk variabel utama yang dianalisis sendiri adalah ukuran file atau megabyte, yakni variabel numerik yang menunjukkan besarnya data. Oke, dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Alfarisi Salvian. Bagi Alfarisi Salvian dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Alfredo atas pendahuluannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasannya. Oke, berdasarkan data yang digunakan, didapat nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata ini adalah jumlah semua datanya dibagi jumlah datanya. Yang kedua adalah median atau nilai tengah, yang dimana median ini didapat dari data ke N ditambah 1 dibagi 2. Yang ketiga adalah modus. Modus ini dapat dari menganalisis datanya, yang mana nilai yang paling sering muncul itu yang disebut modus. Yang keempat adalah nilai minimum didapat dari menganalisis semua datanya, di mana data yang paling kecil itu adalah minimumnya, dan berkebalikan dengan maksimum, di mana itu adalah data yang paling besar. Oke, selanjutnya ada simpangan baku, yang mana simpangan baku ini adalah didapat dari akar jumlah data ke I dikurang rata-ratanya dikuadratkan dibagi jumlah seluruh datanya. Oke, selanjutnya ada variansi, di mana variansi ini didapatkan dari kuadrat dari simpangan baku. Oke, lanjut. Di sini kami membuat grafik dengan box plot dan histogram, di mana kalau dianalisis dari grafik terdapat nilai rata-rata yang lebih besar dari median pada box plot, dan terdapat outlier, yang dimana outlier itu
nilainya sekitar 1.200 ke 1.400. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis distribusi dan penyebaran dari data yang kami dapatkan. Di mana yang pertama, ditemukan kemiringan karena nilai min yang lebih besar dari median, itu menunjukkan bahwa distribusi data miring ke kanan atau positive skewness. Hal ini berarti mayoritas file memiliki ukuran di bawah rata-rata. Namun terdapat beberapa file berukuran sangat besar yang menarik nilai rata-rata ke kanan. Yang kedua ada rentang interkuartil atau EQR. Dengan Q1 sebesar 298,9 MB dan Q3 sebesar 675,43 MB, maka nilai EQR atau selisih dari Q3 dan Q1 adalah 376,53 MB. Hal ini menunjukkan bahwa 50% data inti berada dalam rentang tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi outlier. Ditemukan adanya nilai outlier atau pencilan di data sebelumnya, yaitu sebesar 1393,2 MB. Nilai ini berada jauh di atas batas normal distribusi, yang menandakan adanya file dengan ukuran ekstrim yang jauh lebih besar dari data-data yang lain. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Fridio Huta Barat. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan prestasi bentuk distribusi. Yang pertama, yaitu jelaskan apakah distribusi data cenderung simetris miring ke kanan atau ke kiri. Bentuk distribusi data yaitu bukti statistik. Nilai skewness kemiringan adalah 0,62. Nilai positif menunjukkan ekor distribusi memanjang ke arah nilai yang lebih besar. Kedua, perbandingan rata-rata dengan median. Nilai median yaitu 490,666 MB. Lebih besar daripada median. 499,50 MB. Hal ini mengonfirmasi bahwa terdapat beberapa nilai data yang sangat besar yang menarik rata-rata ke arah kanan, menjauhi nilai tengah. Dua, tuliskan apakah dapat diceritakan terkait penyebaran data yang interpretasi. Penyebaran data atau diskresi dan interpretasinya. Data memiliki penyebaran yang cukup luas dan bervariasi. Satu, rentang data atau range. Data tersebar dari ukuran file terkecil 50,0 MB hingga terbesar 1393,2 MB. Selisih antara nilai maksimum dan minimum atau range adalah 1343,2 MB yang menunjukkan variasi ukuran file yang sangat besar. Standar deviasi simpangan baku sebesar 301,32 MB menunjukkan bahwa secara rata-rata ukuran file menyimpang ukuran jauh lebih rata-ratanya, yaitu 490,66 MB. Interpretasi atau ukuran file yang dalam dataset ini tidak seragam. Meskipun sebagian besar data berkumpul sekitar 400-500 MB, dilihat dari kuartil 1 dan 3. Terdapat ketidakkonsistenan yang tinggi, di mana Anda bisa menemukan file yang sangat kecil maupun yang sangat besar dalam satu kelompok data ini. Yang ketiga yaitu tuliskan minimal satu hal yang menarik dari data atau hasil eksplorasi data. Yang menarik dari pemaparan ini yaitu yang pertama, meskipun 75%
berada di bawah 675,4 MB atau kuartil 3, terdapat file dengan ukuran mencapai 1393,2 MB atau max. Yang kedua yaitu nilai maksimum lebih dari 2 kali lipat nilai median, yaitu 459,35 MB, yang menunjukkan adanya beberapa file raksasa yang ukurannya jauh melampaui mayoritas file lainnya dalam dataset ini. Nah, kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Karakteristik ukuran file dalam dataset ini sangat bervariasi, dengan rentang mencapai 1343,2 MB. Kedua, distribusi data bersifat miring ke kanan, di mana konsentrasi data terbanyak berada pada ukuran file yang lebih kecil, dengan modus berada pada nilai minimum 50 MB. Dan yang ketiga yaitu adanya outlier sebesar 1393,2 MB. Perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat menyebabkan estimasi waktu untuk rata-rata menjadi kurang akurat jika digunakan sebagai patokan tunggal. Sekian dari presentasi kami. Semoga materi yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan dalam penggunaan kata yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih.